Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong, pekerja migran Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jangan lupa jaga kesehatannya, minum air putih yang banyak. Kemudian jangan lupa juga beli jelly agar tenggorokannya tidak kering dan tidak yithe dalamnya. Jadi perbanyak minum juga vitamin C atau redoxon. Itu baik banget karena saya sendiri juga mengalami yithe ya, ini. Jadi 2 hari puasa yithe. Tapi saya beli redoxon, alhamdulillah agak mending ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang 4 PRT asal Indonesia yang ditangkap polisi Hong Kong karena membuka praktek atau klinik untuk gigi. Jadi di sini mereka mencoba menjadi dokter-dokteran, perawat gigi tanpa punya sertifikat kedokteran. Jadi mereka belum ada pengalaman. Itu pun kalau ada sedikit pengalaman belajar dari YouTube. Dan mereka membuka prakteknya di hotel atau kos-kosan berada di Mongkok Exit A. Jadi dalam hal ini tentu sangat membahayakan bagi kawan-kawan yang pernah datang ke klinik tersebut. Jadi apa sih efeknya, kawan-kawan yang tahu lah. Mungkin agak murah pembayarannya, tapi sekali lagi buat kawan-kawan jangan sembarangan cari orang untuk entah itu mencabut gigi, membersihkan gigi, atau menambal gigi. Ini sangat berbahaya jika dia tidak paham banget mengenai masalah gigi dan cara untuk membersihkan gigi. Nah, ini bisa menyebabkan kebutaan ya, Rek. Kebutaan kemudian bisa berakibat pada juga kepala Anda, telinga Anda karena saraf. Jadi kalau sudah saraf itu kemana-mana semuanya anggota badan tubuh kita. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi, simak videonya sampai habis. Kita akan membahas di dalam praktek mereka, atau mereka tuh membuka jasa apa saja sih. Yang pertama yaitu memutihkan gigi atau membersihkan gigi. Kemudian yang kedua, pasang kawat gigi atau mencopot kawat gigi. Kemudian yang ketiga, suntik montok. Yang keempat, suntik putih. Kemudian menambal gigi palsu. Itu yang kelima. Itu katanya adalah 5 yang mereka sediakan untuk melayani kawan-kawan. Jadi ini adalah 5 pekerjaan mereka. Oke, kenapa sih mereka kok ditangkap oleh polisi Hong Kong? Yang pertama, mereka tuh sudah menyalahi aturan bahwa sebenarnya mereka tuh bekerja sebagai PRT, kontraknya sebagai PRT, pekerja rumah tangga, namun mereka bekerja ambil pekerjaan lainnya, contoh membuka praktek gigi-gigian ya. Kemudian jadi itu adalah disebut sebagai kerja di luar kontrak. Oke ya. Kemudian yang kedua, tidak ada izin resmi dari pemerintah Hong Kong. Ini yang penting, Rek. Kalau nggak ada izin secara resmi, secara otomatis Anda bisa dituntut penjara. Oke, yang ketiga, tidak ada riwayat praktek ataupun belajar kedokteran, atau mereka tuh tidak ada yang lulus kedokteran. Jadi intinya mereka tuh memiliki ilmu aji mumpung dan sembrono lah, Rek. Tapi ini sangat membahayakan juga bagi kawan-kawan lah. Jadi sekali lagi jangan sembrono konsultasi gigi, mencabut gigi kepada orang yang benar-benar bukan ahlinya. Oke, yang keempat, tempatnya kumuh dan tidak layak. Ini katanya mereka semuanya tempatnya kumuh dan tidak layak. Yang kelima, barang-barang atau alat-alatnya itu tidak disteril dengan bersih. Jadi mereka menaruhnya sembarangan, tidak disteril selepas dipakai ke orang lain. Dan semacam inilah bisa mengandung bakteri. Sebenarnya dari si A itu bisa berpindah dari si B. Sekali lagi buat kawan-kawan, kalau ingin mencabut gigi, memutihkan gigi atau menambal gigi, usahakan benar-benar yang kepada ahlinya. Oke. Dan ini adalah beberapa resiko jika kawan-kawan sembrono di dalam copot gigi atau pergi ke klinik gigi yang bukan ahlinya atau tanpa sertifikat kepelatihan. Oke, yang pertama, ketika Anda dicabut gigi dan bukan ahlinya dan orang itu tidak paham, ingat, gigi itu memiliki saraf yang bersambungan atau berhubung di mana-mana, telinga, mata, kepala, bahkan organ-organ tubuh lainnya. Kalau
Kalau dicabutnya ini sembarangan, itu bisa menyebabkan kebutaan, rek. Jadi berhati-hatilah bagi kawan-kawan jika mencabut gigi bukan pada orang yang ahlinya. Oke, yang kedua, ingat kawan, jika Anda menambalkan gigi, kemudian kalau menambahkan gigi kan secara otomatis gigi Anda berlubang kan. Nah, ketika gigi Anda berlubang ini tidak dibersihkan dengan bersih, kemudian Anda menyuruh si mbaknya itu menutup gigi yang berlubang ini, nah kuman-kumannya masih menempel. Kalau kuman-kumannya menempel, masih banyak, masih tidak dibersihkan, kemudian ditempel, ini malah membuat gigi yang tadi itu membusuk di dalam. Ketika gigi membusuk di dalam ini tambah sakit mbak sampean, nggak akan pernah sembuh. Ini bisa menyebabkan pembengkakan, bahkan bisa menyebabkan kebutaan juga, dan telinga Anda bisa tuli. Jadi berhati-hati buat kawan-kawan, jangan sembarangan yo. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, sekali lagi bisa menyebabkan mata membengkak dan telinga Anda itu bisa menyebabkan pendengaran berkurang. Oke, ini adalah 3 alasan kenapa Anda jangan sampai konsultasi atau datang ke dokter atau klinik yang bukan pada ahlinya, semacam 4 orang kawan kita ini. Alasannya kenapa kok mereka ditangkap? Yang pertama, yang pasti mereka menyalahi aturan kerja mereka, yaitu mereka tidak boleh bekerja selain sebagai PRT, namun mereka mengambil pekerjaan lainnya, semacam membuka klinik dan dapat bayaran dari orang lain. Oke, nah hal seperti itu dilarang di Hong Kong kan. Nah, mereka bisa dipenjara maksimal 2 tahun dan denda sebesar 50.000 dolar Hong Kong atau 93 juta Indonesia rupiah. Nah, itu hukumannya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menipu suatu instansi atau gelar atau nama, contoh nih gelar kedokteran diambil oleh mereka, soalnya mereka menjadi dokter kan, dokter-dokteran lah, itu intinya mereka menipu gelar, sesuatu gelar kedokteran ya. Nah, mereka bisa dipenjara 3 tahun dan denda sebesar 100 dolar Hong Kong, ya sekitar hampir 200 juta nyorak ya. Nah, ini loh resikonya buat kawan-kawan semuanya. Namun kalau resiko kan bisa ditanggung sama mereka, karena mereka pasti kalau sudah menjalankan kesalahan, kalau sudah berani menjalankan atau melanggar kesalahan, pasti resikonya adalah penjara dan juga denda, itu pasti. Selain itu mereka pasti di blacklist, pemutusan kontrak kerja itu pasti. Namun yang paling berbahaya adalah kawan-kawan semuanya. Bagaimana kawan-kawan semuanya? Apakah kawan-kawan yang sudah pernah praktek itu tidak pernah mengeluhkan sakit atau bagaimana? Ya semoga aja tidak ya Rayo, karena sekali lagi ini kan berbahaya banget bagi kesehatan kawan-kawan. Mendingan keluar uang yang agak lumayan banyak, tapi kesehatan kawan-kawan terjamin. Oke Rek, mungkin segitu saja informasi yang akan saya berikan. Sekali lagi buat kawan-kawan, jangan sembrono buka klinik, dan juga jangan sembrono datang ke klinik jika benar-benar orang tersebut tidak profesional atau mungkin tidak ada memiliki gelar kedokteran atau bukan ahlinya. Jangan mau ya Rek. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.